Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ahmad Sururi. Dalam video kali ini saya ingin memperkenalkan aplikasi yaitu Adobe After Effects. Adobe After Effects merupakan sebuah aplikasi untuk membuat atau mengedit sebuah video. Biasanya aplikasi ini digunakan untuk membuat sebuah animasi atau membuat sebuah visual effect. Belakangan ini, video motion graphic sangat populer untuk membuat sebuah iklan layanan masyarakat atau video profile dan yang lainnya, sehingga Adobe After Effects ini sangat cocok untuk membuat sebuah video motion graphic. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Ini saya sudah membuka aplikasi dari Adobe After Effects-nya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Adobe After Effects CS6. Kalau biasanya kita di aplikasi lain membuat new dokumen atau new project atau yang lainnya, beda halnya dengan Adobe After Effects ini. Jadi ketika kita membuat sebuah project baru, yaitu kita tinggal klik composition. Nah, di sini namanya composition. Jadi nanti teman-teman semua tinggal klik new composition. Di dalam composition setting ini, kita bisa tentukan format video seperti apa yang nantinya kita akan gunakan. Biasanya saya menggunakan yang HDTV 1080-25 atau 1080-29,97. Itu artinya apa? Ini ukuran videonya 1920x1080, yaitu ukuran 16:9. Lalu ini 25 fps. Jadi teman-teman nanti bisa coba semua nih dari ukuran web video, web banner. Nah, ini biasanya digunain dalam iklan sebuah web. Biasanya teman-teman semua juga sering lihat kan iklan-iklan yang ada di website yang muncul sendiri videonya. Nah, itu ditentuin ukuran videonya itu dari preset ini. Hingga di sini sampai dengan film 4K. Bahkan sekarang itu sampai 5K atau wah, udah berkembangnya sangat cepat sekali untuk industri film ini. Oke, langsung aja di sini saya pilih HDTV 1080-25. Teman-teman bebas mau pilih yang mana aja. Ini saya menggunakan yang standar aja, standar video, standar film, standar TV. Sekarang bukan TV-TV nyembung ya. Itu menggunakan HDTV 25. Lalu pixel aspect ratio-nya saya menggunakan square pixel. Di sini frame rate-nya 25. Kita nggak usah ubah lagi karena menyesuaikan dengan yang ini. Lalu di sini ini untuk mengatur durasinya. Ini kita kalau di sini berarti menandakan ini 30 detik. Kalau ini menit. Jadi misalkan kalau di sini berarti 1 menit. Kalau di sini berarti di 0 ini nih berarti ini 10 jam. Misalnya saya di sini. Nah, ini berarti 10 jam. Kalau seperti ini berarti 1 menit 30 detik. Seperti itu. Ini untuk waktunya, untuk durasinya. Lalu background colornya teman-teman semua bisa pilih mau menggunakan background yang seperti apa. Kalau saya biasanya ini saya menggunakan yang warna hitam saja. Kalau sudah tinggal klik OK. Ini menggunakan misalnya saya hanya 30 detik aja untuk motion graphic, atau di sini saya ubah deh menjadi 60 detik. Kalau sudah settingannya semua, composition name-nya saya ubah menjadi motion graphic. Sudah tinggal klik OK aja. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Adobe After Effects yang sudah disetting untuk compositionnya. Ini tampilannya. Ini adalah lembar kerja kita yang nantinya teman-teman semua akan mengerjakan semua animasi, semua motion graphic atau semua video-video yang akan diedit. Nah, kalau keluar merah seperti ini berarti caps lock-nya dimatiin. Nah, sudah. Lalu bagaimana untuk impor sebuah video, gambar, suara atau background? Itu gampang banget caranya. Ini teman-teman semua di sini untuk mengambil sebuah foto, video, musik ataupun background atau yang lainnya semuanya ada di sini. Teman-teman semua tinggal klik 2 kali, klik double. Nanti akan langsung dituju ke file apa yang kita mau ambil. Misalnya di sini saya mau ambil Nah, ini saya sudah punya gambar yaitu sebuah logo. Lalu bagaimana cara editnya? Di sini ada timeline. Ini timeline adalah fungsinya untuk memainkan dari animasi yang akan kita buat nanti atau mengedit dari video yang mau diedit nanti. Ini timelinenya. Lalu di sini ada tools yang kita bisa gunain untuk mengedit atau untuk yang lainnya ini bisa digunain. Toolsnya tentunya sangat sedikit ya, karena memang di sini fokusnya untuk bermain dengan efek. Tentunya untuk editing video memang
hanya sedikit. Biasanya aplikasi Adobe After Effects ini akan dikombin dengan aplikasi-aplikasi lain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe Premiere. Jadi ketiga aplikasi itu sangat membantu dalam membuat sebuah video atau membuat sebuah motion graphic atau membuat yang lain-lainnya. Nah, lalu di bagian kanan ini ada effect and preset yang nantinya bisa digunain sama teman-teman semua. Untuk menambahkan efek-efek tertentu, kita bisa gunain efek dan preset yang sudah disediakan oleh Adobe After Effects ini. Langsung aja, misalnya saya mau edit dari logo yang sudah saya masukin, kita bisa drag langsung ke sini atau ke sini. Misalkan saya langsung ke sini aja. Nah, untuk kecilinnya kita bisa dari sini. Jangan lupa tekan shift supaya ukurannya tetap presisi, nggak peang ataupun nggak berubah. Nah, ini udah punya logonya. Oke. Lalu bagaimana untuk menambahkan sebuah efeknya? Nah, ini di dalam timeline ini kita fokus ke dalam timeline ini untuk mengedit transisinya atau animasinya. Di sini ketika saya klik ini akan keluar menu transform. Di dalam menu transform ini ada 5 tools lagi yang kita bisa gunain. Ada anchor point, position, scale, rotation, opacity. Misalnya di sini saya menggunakan scale. Diklik aja time-nya nih, yang ini, yang tombol bulatnya atau jarum jamnya atau toggle motion saya biasa menyebutnya. Nah, nanti akan keluar di sini titiknya. Lalu di sini kita bisa mainkan dari posisinya. Nah, ini ada posisinya, misalkan saya mainin ini. Saya mulai dari 0 misalnya. Nah, dia akan menghilang. Lalu benang merahnya kita geser. Misalnya saya geser segini. Ini untuk geser secara manual atau saya mau geser secara otomatis, yaitu dengan menekan tombol kontrol lalu tekan shift sama tanda panah kanan secara berbarengan. Nah, dia akan geser secara otomatis beberapa frame, yaitu sekitar 1 frame per second biasanya atau 0,5 frame per second. Kalau sudah bergeser, di sini saya klik lagi 2 kali biar menjadi 1 frame. Lalu di sini saya ubah menjadi ukuran semula. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ini saya geser lagi benang merahnya. Untuk mengplaynya kita bisa tekan spasi. Nah, seperti ini. Nah, ini. Lalu supaya pergerakannya lebih halus, di sini kita bisa select kedua titik ini, klik kanan. Di sini ada keyframe assistant, kita bisa gunain easy ease in ataupun easy ease out. Nanti teman-teman bisa coba semua. Perbedaannya apa? Biasanya bedanya nggak terlalu signifikan sih. Tapi kalau kita yang secara detail, ini akan terlihat perbedaannya. Walaupun perbedaannya itu nggak terlalu terlihat, tetapi ini cukup membedakan antara easy ease in, easy ease out. Misalnya di sini saya menggunakan easy ease in. Saya play. Jangan lupa tekan spasi untuk meng-playnya. Nah, seperti ini. Misalnya di laptop teman-teman itu patah-patah ketika kita meng-play animasinya. Nah, di sini kita bisa gunain untuk mencobanya yang quarter aja supaya nanti tidak terlalu berat untuk meng-playnya. Atau boleh full juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau full ini, kalau misalkan laptop kita nggak sesuai spesifikasi dengan aplikasi ini, biasanya rada berat dan akan patah-patah. Misalnya di sini saya menggunakan full. Kita lihat. Nah, dia akan patah-patah. Misalnya saya menggunakan half, kita lihat perbedaannya. Kita menggunakan third, semakin halus. Kita menggunakan quarter, nah ini akan semakin halus. Itu sedikit perbedaan yang kita bisa ketahui. Lalu bagaimana kalau kita mau save atau mau render dari video ini atau animasi ini? Nah, kalau kita mau save file AE-nya aja nih, AF-nya, kita langkahnya sama, tinggal klik file, save atau save as, seperti itu. Tetapi kalau kita mau jadiin video menjadi MP4, MP3 ataupun AVI dan yang lainnya, atau biasa kerennya di render lah, dijadiin video untuk di-upload ke YouTube atau ke yang lainnya, kita bisa klik composition,
lalu pre-render. Misalnya di sini saya save-nya ini biarkan saja untuk tipenya AVI. Ini file name-nya jangan lupa diganti. Lalu saya save. Di sini di output modulnya custom AVI-nya kita ganti. Nah, di sini AVI-nya ganti menjadi H264. Kenapa? Supaya nantinya jadi filenya itu menjadi MP4. Itu merupakan format standar dari sebuah video. Biasanya kalau MP4 ini nanti filenya nggak terlalu berat atau nggak terlalu besar, tapi tetap tidak menurunkan kualitas dari video tersebut. Selanjutnya, ini kita bisa resize dari ukuran videonya. Lalu ini audio output, jangan lupa di checklist kalau teman-teman semua menggunakan sebuah audio atau suara. Biasanya kalau kita nggak checklist, maka ketika kita render nanti tidak akan ada suaranya yang keluar kayak gitu. Jadi suaranya itu akan kosong di dalam hasil rendering dari video kita. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Setelah itu apalagi step selanjutnya? Nah, ini kita tinggal klik render aja. Nanti akan otomatis video kita menjadi sebuah video. Klik misalnya, kita tungguin prosesnya nih, dia sedang berjalan. Jika sudah proses rendernya, coba kita lihat untuk hasilnya seperti apa, apakah jadi seperti video. Ini untuk hasilnya, coba kita play. Jadi seperti ini, karena memang tadi hanya bermain dengan scale aja, jadi hanya seperti ini. Tuh. Oke, mungkin itu saja pengenalan dari Adobe After Effects. Di video selanjutnya saya akan memberikan tips, cara, dan tutorial yang lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di dalam kolom komentar. Jangan lupa diklik tombol like and subscribe supaya channel ini tetap berkembang tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.